Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sama-sama. Rabbis rahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Madrasah At-Taubah yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi Allah. Orang yang datang ke majelis ilmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kalam Rasulullah, barang siapa yang dimudahkan langkah kakinya menuju ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga. Amin. Jadi siapa baik yang hari ini menghilangkan rasa ngantuknya, yang hari ini yang biasanya tedo, yang biasanya teleponan, yang biasanya macam-macam digawe ke di kamarnya, hari ini pokoknya aku pengen nian untuk hadir di majelis ilmu, Allah mudahkan, maka ini ada sinyal dari Allah bahwa semuanya akan dimudahkan kakinya melangkah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah, para jamaah, alhamdulillah pada hari ini setelah beberapa minggu kita tidak bersua, saya baru pulang dari Tanah Suci, ini baru sekitar 4 hari. Kalau bahasa dusun kami itu, kalau 40 hari balik dari Tanah Haram, itu masih ada malaikat yang bergentol. Insya Allah malaikat yang lagi ada di samping ana, yang ana bawa dari Tanah Suci ini, siapa baik yang ada di majelis ini yang kepengen juga digentoli oleh malaikat dari Mekah dan Madinah nanti dikabul Allah. Amin. Mau berangkat umroh? Mau. Berangkat haji? Mau. Kapan balik? Yuk semuanya selawat pada Rasulullah yuk. Salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jamaah yang dirahmati Allah, saya berkecimpung di dalam pelayanan tamu Allah itu bukan waktu yang singkat. Jadi saya pertama kali masuk ke sini itu tahun 2011. Setiap kali akan berangkat, baik orang yang mau haji maupun umroh, saya selalu menemukan keajaiban. Ini saya cerita. Salah satunya 3 hari sebelum berangkat, tiba-tiba ada jamaah seorang polisi tidak bisa ikut berangkat, sementara tiket visanya sudah dibayar semua. Dia tidak bisa berangkat karena terkait cuti pemilu tidak diizinkan, karena mau ada pemilihan tanggal 14 Februari kemarin. Jadi dalam waktu 3 hari itu kami berpikir, kalau nggak angus ini, kasihan dengan kami, kasihan juga sama orang yang sudah daftar kan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam 3 hari itu kami publish, ada tiba-tiba yang daftar. Ini kejadian aneh bin ajaib. Dalam 3 hari mau berangkat, dia baru daftar, tidak punya paspor. Ibunya ini mantan TKW di Malaysia. Dia sudah punya paspor 3 sebelumnya, dan 3 data paspor yang dia miliki itu beda-beda semuanya. Kalau nak jalur normal, ibu ini harus pemutihan dulu, biaya bikin paspornya aja besar, kemudian juga dia harus sidang beberapa kali.
dengan izin Allah, dan alhamdulillah Allah mudahkan, satu hari paspornya kelar. Alhamdulillah. Kemudian habis dari situ dia harus bikin baju, cepat pula diselesaikan Allah, dan itulah yang namanya undangan Allah. Tahu nggak yang ketiga apa? Yang ketiga dia belum bayar. Jadi saya berangkatin dulu orangnya. Masya Allah, betapa dia puas dan bahagianya di sana. Baru nyampe tanah air, alhamdulillah anaknya sudah mentransfer dananya. Karena memang dananya bukan tak katik, tapi belum terpersiapkan. Di sini saya pengen memberikan edukasi dengan jamaah bahwa berangkat haji dan umroh ini itu bukan perkara punya duit. Koko berangkat ya balik ini ya. Kita doakan Koko akan berangkat balik dari sini. Amin ya rabbal alamin. Tetapi perkara Allah ngundang. Dan tahu nggak Pak, kejadian ketika kami pulang di dalam pesawat, ya alhamdulillah sekarang ini kalau kamu punya keluarga-keluarga, berangkatlah dari kita baik. Kenapa? Karena kita tidak mampir-mampir cak ayu ting ting, muter-muter enggak. Tapi kita dari Bandara Palembang turun langsung ke Madinah, baliknya dari Jeddah langsung ke Palembang. Jadi barang itu tidak turun naik, dan insya Allah margin error, bagasi hilang dan lain sebagainya itu sangat-sangat tidak ada insya Allah. Nah kemudian kejadian lagi-lagi ya, orang itu dalam pemeliharaan Allah. Makanya saya bilang dengan jemaah, jangan jumawa kalau sudah cium Ka'bah, jangan keladasan kalau sudah ini, masih dalam penjagaan Allah karena banyak kejadian. Dalam pesawat 3 jam sebelum kita mendarat di Palembang, ada jamaah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi jamaah dari travel lain, alhamdulillah bukan travel kita, tapi nggak ada masalah kok dia dari travel mana aja, insya Allah husnul khotimah, bersih dia. Kemudian yang kedua, ada satu travel yang dengan kami berangkat, menjelang pulang, para petugas menginformasikan kepada jamaah mereka harus kumpul koper jam 9 pagi, kemudian jam 11 siang sudah harus ada di lobi bawah. Bapak-bapak kumpul semua tuh. Pas jam 11 siang ada satu jamaah pamit, izin, Ustadz saya mau ke depan. Ke depan ternyata ditunggu sampai jam 12, nggak pulang-pulang itu orang. Akhirnya sampai hari ini belum ditemukan. Karena nggak mungkin nungguin bapak itu. Karena 49 yang lainnya bakal hangus tiketnya. Jadi mau tidak mau kita cari perkara yang teringan mudaratnya. Jadi bapak itu minta bantu muasasah di Saudi yang ngurus, yang lainnya akan pulang tetap pulang. Nah ini saya pengen cerita, inilah ritme kehidupan ini. Sedepan tuh nggak ada yang tahu. Kamu yang hari ini yang terkesannya adalah orang yang sangat-sangat tidak diperhitungkan. Yang mungkin boleh dibilang jangankan nak berpikir panjang, berpikir sesuatu yang besar saja sudah capek. Jangan pikir besar, kami ini segala gawe diawasi uang, bener tak? Nak mesing be lagi dijatah uang banyu, bener tak? 3 cedok, 3 tembok, lebih dari sana digocok kawan. Tepeci neman gino 501, ujung-ujung tidak baca, tidak kamu semayang. Nah, tahu Bapak ini? Iya kan? Kenapa itu harus mandi? Wajib habis dari situ. Sementara lamun cak model-model yang cak beliau ini, ini makan obat 3 kali sehari. Ini semuanya diperhatikan. Keluar, lamu gino berdiri depan itu pikiran uang kita nak minggat, bener tak? Jangan nian kamu lamu berdiri pikir itu, kata begini. So, dalam kondisi seperti ini tidak ada pilihan kita kecuali mengamalkan doanya Nabi Musa. Rabbis rohli sod, ya Allah lapangkan dadaku. Apa yang terjadi aku ridho, aku diatur wong. Insya Allah ini adalah tujuan Tuhan untuk membenahi hidup aku. Aku di sini dikenalkan dengan agama, dikenalkan dengan ngaji, di kamar lado aturan pulo. Maaf ngomong kita biasa tunjuk pemain di luar sana, teng. Dalam kamar tidak baca. Ini lapak kawan, kita tidur di lapak kawan, bengkak bencil kepala kita. Tidak baca, itu aturannya. Meloi, uang lagi asik-asik makan, kita masuk ke toilet, maaf ngomong ke toilet kamar, sekamar ngebuki kita, benar tidak? Masih berlaku ya? Nah. Tangtung. Nah, nikmati saja. Karena ingat bahasa ana, segala hal dihadapi dengan tenang, itu sama halnya kita sudah menuntaskan setengah dari beratnya masalah yang akan kita hadapi. Jadi kalau kamu yang hukumannya 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kamu tenang, Rabbis rohli sodri tadi, maka kamu telah setengah jalan nak balik ke rumah. Alhamdulillah. Coba semuanya.
Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Betapa dahsyatnya tenangnya dada, karena kata Allah dalam ayat Al-Quran yang menjadi amalan Nabi Musa alaihissalam ini, ada kalimat berikutnya kalau kamu sudah hati tenang. Kalau sudah Rabbi shrahli sadri, maka Allah akan kasih hadiah dengan wa yassirli amri. Allah akan mudahkan urusannya. Yang lagi proses CB dimudahkan Allah, amin. Yang lagi proses pengen balik dimudahkan Allah. Yang lagi proses pengen jadi tamping dimudahkan Allah. Yang lagi proses pengen, ya Allah ya Tuhanku, walaupun aku di sini aku pengen tetap dapat rezeki, dimudahkan Allah. Awalnya adalah Rabbi shrahli sadri dulu, dadanya harus lapang dulu, baru urusan lainmu mudah. Tambah dengan yang berikutnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Akan datang pertolongan Allah kalau kamu sudah sabar dan kamu berdiri 2 rakaat semayang minta dengan Allah. Ingat, jangan nak nambahi kamu cerita tak bagus di luar sana. Kadang-kadang lah di dalam ini segala status tak keruan ditulis di Facebook. Tidak usah. Segala status tak keruan tak usah ditulis di WA. Ya, ingat itu omongan anak. Karena orang muslim, orang beriman yang tauhidnya bagus, dia akan lebih banyak curhat di sujud terakhir solatnya ketimbang dia curhat di laman Facebook atau di status WA-nya. Siap? Siap. Takbir. Harus lebih banyak kita curhatnya dengan Allah ketimbang kita status sosial siapa yang nolong kita. Karena apa? Hampir mayoritas uang di dunia ini tahu kita punya masalah. Yang pertama tambah nyumpai kita, yang kedua dia keladasan. Bukan langsung ngirimi makanan ke sini. Benar enggak? Oh, lagi susah sih anu itu. Ah, ya Allah kok susah ya. Itu tuh dari 10 tuh siko. Alhamdulillah. Tapi rata-rata tambah ladas, matilah kau, itulah kau mati kecantikan lah, segala macam ini dan itu. Nah, tapi kalau kita curhat dengan Allah, pertama rahasia kita terjamin. Yang kedua kita dapat solusi. Karena mengenai perkara takdir ini bapak-bapak dan jamaah yang saya sayangi, kita terima masih laju, tidak diterima masih laju. Kalau tidak kamu terima dada sesak, ujung-ujungnya serangan jantung, mati dalam kondisi kupur. Kalau kamu terima dada lapang, dapat pertolongan Allah. Pilih yang mana? Terima tak? Terima. Alhamdulillah. Coba angkat tangan dulu semuanya, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Suara. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya, dalam hatinya, ya Allah sampaikan kami, berkahi kami di bulan Sa'ban, sampaikan kami di bulan puasa. Bapak Ibu, hari ini saya akan bahas tentang keberkahan bulan Sa'ban. Ini masuk ke dalam bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban ini bulan yang mulia, tapi dia tidak termasuk dalam kategori 4 bulan haram. Bulan Sa'ban ini, kalau bulan Rajab itu bulannya Allah, kalau bulan Ramadan itu bulannya umat Islam, kalau bulan Sa'ban itu bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, kenapa dinamakan bulan Sa'ban itu adalah bulannya Nabi? Kata Nabi, kalau kamu ketemu dengan bulan Sa'ban, aku paling senang kamu banyak solawat. Kenapa? Karena bulan Sa'ban ini turunlah perintah firman Allah menyuruh kita dan Allah serta malaikat bersolawat kepada Nabi. Apa bunyi ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, aku Allah dan malaikatku yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Rasulullah. Makanya jangan anggap enteng solawat itu. Allah pun solawat kepada Rasulullah. Tapi solawat Allah dengan kita beda. Kalau salawat Allah dengan Rasulullah itu adalah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kalau salawat kita itu dengan bersolawat dengan Rasulullah, nyebut namanya,
ataupun kita mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malaikat Jibril dia punya salawat khusus, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menganjurkan kepada kita kalau ketemu dengan bulan Sa'ban banyak solawat. Kamu pengen CB cepat keluar, solawatin aja. Pengen apapun solawatin. Ada kawan kita di luar, ya Allah aku ni kangen dengan si anu lama dak kesini, solawati. Ya Allah anakku lagi nak tes ujian, solawati atas nama mereka. Kenapa solawat? Karena ini dalam waktu Isra Mi'raj. Aku sudah sering sampaikan, malaikat Jibril ini malaikat yang luar biasa, Pak. Dia tidak bisa masuk ke dalam ketemu dengan Allah langsung. Jadi malaikat Jibril itu batasan dia ketemu dengan Allah, menatap Allah itu cuma sampai di Sidratul Muntaha. Dia tidak bisa nembus ke arasnya Allah. Yang bisa ke aras Allah cuma satu-satunya makhluk adalah Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril nggak bisa dia. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, semua titik Rasulullah Isra Mi'raj itu diikuti oleh Jibril. Rasulullah pengen lihat ada kuburan, pas lewat seret tiba-tiba dijingoknya ke bawah. Nah, ngapa ada cahaya terang ini Jibril? Katanya itu ada makam seseorang, kata malaikat Jibril. Siapa itu? Ngapa terangnya sampai ke langit ini? Ternyata nanti Pak Haji, nanti aja. Nunggu selesai anak doa baru. Ya, nanti ya, Pak Haji siapin aja dulu. Enggak fokus nanti mereka. Dari sini. Ternyata Bapak, kata Rasulullah, selain bercahaya, ini aku mencium aroma wangi dari cahaya ini. Ngomonglah si Rasulullah dengan malaikat Jibril, ajak aku ke situ, aku pengen nyingok. Masya Allah Pak, ternyata pas dilihat yang keterang benderang itu bukannya istana, tetapi kuburan. Ini kuburan siapa ya Muhammad, ya Jibril, kata Rasulullah. Kok bisa mengeluarkan cahaya seterang ini dan wanginya luar biasa. Inilah kuburan seorang wanita yang bekerja sebagai tukang salon. Tukang salon siapa? Tukang salon anak Fir'aun. Namanya adalah Siti Masito. Apa dia keutamaan wanita ini hingga dia mendapatkan kemuliaan luar biasa? Kuburannya terang benderang, wanginya luar biasa. Kata malaikat Jibril, inilah balasan bagi seorang wanita yang berani menegakkan keimanannya, istiqomah di jalan Allah, negakin kalimat la ilaha, walaupun sekeluarganya semuanya dibunuh di dalam kawah, hidup-hidup direbus oleh Fir'aun laknatullah alaih. Gara-gara apa ceritanya Bapak ya? Gara-gara ceritanya Kio lagi nyisiri rambut anak Fir'aun, tapi tidak acak disisir. Jangan tendok, kok aku praktek aja sisir rambut di sini. Ya sini. Lagi nyisir rambut, seret, nyampak sisirnya ini. Dia mengucapkan apa? Astaghfirullahalazim. Hah? Kata anak Fir'aunnya, apa dia maksud kau nih? Astagfirullah. Pas nak nyisir lagi diambil nyisir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kata anak Firaun, Masito, kau ngomong apa katanya? Iya katanya, aku mengucap bismillah, kata Masito. Berarti ada Tuhan selain dari bapakku, kata anak Firaun ini. Memang ada, kata Masito. Dia adalah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Hei Masito, kata anaknya, kau jangan main-main, kena panggang. Kena panggang kau. Jangan main-main katanya. Kalau kunjuk tahu dengan bapakku bakal mati kau sekeluarga hangat. Jawaban Masito, aku tidak takut, la tahab wala tahzan, innallaha ma'ana. Kalau cak itu kunjuk tahu dengan bapakku. Akhirnya Fir'aun kunjuk tahu oleh anaknya, langsung ngamuk anaknya ini Pak, langsung menyuruh seluruh pembantu dan prajuritnya menyiapkan kawah hangat-hangat diisi minyak. Bayangkanlah cak mano. Rambut yang ada rambut masuk langsung botak, apalagi yang botak ya ini langsung jadi tulang kau. Koko,
Ndak apa-apa kok, kotak pintar kok nih. Sama baik kok, profesor juga ini nih. Jamaah. Lanjut. Alhamdulillah. Tatap sini. Jangan nunduk-nunduk. Jadi Bapak Ibu, di baris kelas ternyata ada Fir'aun ini, apa itu namanya itu, si Masito dipanggil sekeluarga. Lakinya, anaknya dua di titik, satunya digendong. Satunya di titiknya, titik ngerti ya? Digandeng, dituntun ya sama si Masito dua. Yang pertama kali Masito, aku tanya dengan kau, nak berubah tak kau pernyataanmu bahwa ada Tuhan selain aku? Aku tak bakalan berubah, kata Masito. Lakimu masukkan ke dalam kawah, kau masukkan langsung jadi tulang. Nak nyoba? Yang kedua, anaknya yang lagi digandeng yang tadi dimasukkan dua-duanya, langsung tinggi kok jadi tulang dalam itu. Yang berikutnya kata Fir'aun, aku tanya dulu kau, nak berubah tak? Manusia, apalagi wanita, nyengok yang lagi nyusu ini, pikiran dia, ya Allah lah kesian budak ini, katik dosa nak dicak ini ke. Masya Allah, melihat keraguan pada Masito ini, siapa yang menjadi penyemangatnya? Yang menjadi penyemangatnya anaknya yang lagi disusui ini. Allah takdirkan pacak ngomong dia. Dia ngomong, wahai ibu, kau tidak usah takut, tidak usah getar, lemparkan aku ke dalam itu, insya Allah kita kumpul di surganya Allah. Masya Allah. Langsung dilempar oleh Masito. Terakhir dia terjun dewek dengan senyum. Masya Allah, kata Masito, sebelum aku terjun, aku ada permintaan dengan engkau wahai Fir'aun. Apa permintaanmu wahai Masito? Kami tidak apa-apa kau matikan dalam kawah ini, tapi satukan kami dalam sekok kuburan baik. Jadi dia minta dikuburkan jadi satu. Itulah kuburan yang bercahaya, kuburan yang mewangi luar biasa, yang dilihat dan dicium oleh Rasulullah wanginya ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Itu ceritanya. Masih jauh dengan kita. Itu nak diunjuk kedudukan segala macam. Kita sekarang ini maaf ngomong diunjuk uang duit 100 berubah pilihan. Lah lewat, tapi lah lewat tanggal 14 kemarin enggak berubah langsung duit 100.000. Kadang-kadang maaf ngomong netek lumayan, tak nak cocok tak kau katakan. Kalau cocok pinjami aku dulu duit 100. Masya Allah, astaghfir. Jadi jauh nian Pak iman kita ini dibanding dengan orang-orang terdahulu. Mengke kita ini kena marah oleh Tuhan, dinasihati oleh Tuhan, langsung nak protes dengan Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang tidak tahu diri. Semayang kenal diobak inilah. Baca muka Quran diobak inilah, tahu sujud di sinilah, tahu kita uduk di sinilah, tahu sembahyang duha di sinilah. Giliran berdoa nak dikabulkan langsung. Nabi Ayub alaihissalam seorang nabi, 4 tahun lebih sakit itu dah hilang-hilang. Disuruh oleh bininya ngomong lah kemalakan bininya ini. Setiap kali nak mandikan Nabi Ayub, nak ngodok ke Nabi Ayub ini dikeluarkan dulu ulatnya dari dalam badan tadi itu. Sudah dikeluarkan, sudah uduk, sudah mandi. Ayub manggil bininya lagi, hei istriku sini, masukkan lagi ulat ini ke dalam daging ini. Masa hebat dah iman wong. Bininya lah kemalakan, bukan sehari dua kemalakan, lah bertahun-tahun. Manusiawi, ngomonglah dengan lakinya. Kak, boleh tak aku ngomong? Ngapo kata bininya, kata si Nabi Ayub, kakak kan nabi, anak kita lah diambil oleh Allah, harta kita lah diambil oleh Allah. Sekarang ini wong sekampung tak galak lagi nerima kita tinggal di dusun, takut kesaliran penyakit kakak ini. Segala tetek badan kakak ini ada ulatnya galo, cuman sikok tetek yang tak kata ulatnya. Apa itu? Lidahnya Nabi Ayub. Kenapa? Karena Nabi Ayub minta dengan Allah, ya Allah lidahku ini jangan sakitkan. Karena dia kalau sakit lidahnya tidak pacak lagi zikir nyebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pinta Nabi Ayub lidah ini jangan dikasih penyakit, biar pacak zikir nyebut nama Allah, biar bisa bertasbih nyebut nama Allah. Kita inilah dalam obat masih kita nak ngomong tak benar oleh lidah ini. Nauzubillahi min zalik. Katanya jadi ngapo dek kau ngomong cik itu? Kakak kan Nabi, cuma sekok tetek itulah yang tidak sakit. Kakak ngomonglah dengan Allah, minta sembuhkan penyakit kakak ini. Bagus tak nasihat bini itu? Bagus. Tapi apa yang dalam otak dan pikiran Nabi Ayub? Kata Nabi Ayub, oi dek, kau tega ngomong cik itu. Coba kau hitung.
lebih lama kita bersama dengan anak-anak kita atau kita pisah dengan anak-anak kita? Lebih lama kita bersama dengan anak-anak kita katanya. Lebih lama kita hidup lemak apa hidup pecek? Lebih lama hidup kita lemak. Lebih lama kau hidup dengan aku ini penyakitan apa aku waras? Lebih lama ketika kakak waras katanya. Berarti kalau aku nak minta sekarang dengan Allah, aku malu katanya. Masa kita ni tak keruan-keruan lagi malunya. Baru sudah semayang, ya Allah ya Tuhanku, akulah semayang tahajud, lah puasa Senin Kamis, ngapa ni yang doaku dah dikabul ke ya Allah? Berarti kau tidak kuasa ya Allah. Astaghfirullah. Ini mikir ya. Ini tauhid ini, anak ini ngajar tauhid di sini. Jadi balik dari sini harus nambah imannya. Amin ya Rabbal alamin. Balik harus nambah imannya. Lihat bagaimana agar kita nambah iman. Kamu baca surah Ad-Duha. Nih perhatikan ini. Ad-Duha itu ceritanya wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Kalian tahu tidak apa sebab turun Ad-Duha ini? Sebab turun surat Ad-Duha ini Pak Bu, kalau kita nak putus asa wajar. Seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah putus asa. Kapan Rasulullah putus asa? Ketika sahabat tiap hari netek rumahnya Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam kata Rasulullah. Ngapu Abu Bakar datang, kami nak nanya ya Rasulullah, lah turun belum ayat Al-Quran yang baru? Belum ada. Aku lah tak dikonjong-konjongi Jibril kata Rasulullah, tak 2 minggu. Minggu depan datang lagi Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya ngapa Umar kau datang ke rumah? Aku nak nanya kata Umar, lah datang belum ayat yang terbaru? Belum ada. Jibril tak datang-datang ngonjongi aku ji Nabi. Sampai dalam riwayat itu diceritakan 60 hari Rasulullah tidak pernah dikunjungi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Yang akhirnya Rasulullah berpikir, ngapalah Tuhan tidak nyuruh malaikat Jibril ngari aku lagi. Nabi loh. Apakah aku ini sudah diberhentikan menjadi nabi? Kata Nabi. Nangislah Rasulullah, semayangnya lamu Rasulullah kalau nangis. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta ampun. Sementara persoalan umat begitu banyaknya. Rasulullah itu bukan Mbah Marijan atau juga Mbah Mijan atau juga siapa tuh Had Gumai yang galak peramal-peramal itu. Segala gawe dia bukan. Rasulullah tuh tak cak itu wongnya. Kalau dia tidak tahu, dia ngomong tidak tahu. Bukan macam-macam tahu. Jadi kalau kamu nanya dengan ustaz kalau ditanya ustaz tidak galak jawabkan tidak tahu, jangan kamu katoi. Itu ustaz hebat itu namanya. Misal kamu nanya dengan ustaz, mohon maaf kata ustaz, saya belum sampai di sana ilmunya, nanti saya akan pelajari dulu. Itu ustaz hebat, jangan kamu katoi. Gitu ini kadang-kadang ngatoi. Ustaz tak tahu. Jangan. Rasulullah seperti itu Pak. Kalau dia ditanya oleh umat, Rasulullah tak tahu, dia tidak mau menjawab. Aku nanya dulu dengan Allah. Itu membuktikan bahwa agama Islam agama wahyu, bukan agama dukun. Ingat itu. Jamaah. Lanjut. Semangat tak kamu nih? Siapkan kuisnya dulu. Itu ini ada banyak hadiah ini. Nah, ya sini ya. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah akhirnya merasa Allah meninggalkan dia, melupakan dia. Akhirnya apa? Turunlah ayat Allah. Inilah yang ngepuk kita dalam babak ini. Apa epukan Allah yang pertama? Wadduha, demi matahari sebanggalan naik, wal laili idza saja, dan malam akan berlalu. Hoi mat, kalau kau lagi gelap jangan sedih, besok tuh pagi datang. Masa kamu yang lagi dalam ubat yang menong, ya Allah, jadi. Jangan sedih, kage ada waktu di mana ada jalan masuk, di situ ada pintu keluar. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Satu ya, jangan sedih. Wadduha wal laili iza saja. Kalau sudah malam lah lewat, tengah malam gelap gulita, tidak lama lagi siang datang. Alhamdulillah. Begitu kita merasakan titik susah dalam hidup kita, ingat yang sudah banyak ditolong oleh Allah. Masuk obak tak kenal dengan siapa-siapa, tiba-tiba ada kawan datang. Oh kau di sianu. Oh kau ni anak sianu. Sudah sini. Pokoknya kau dah takut di sini kaget. Insya Allah kakak jagoi kau. Alhamdulillah. Nak keluar pula susut kalau oh ini. Oh ya Allah kau di sini. Rupanya
ada salah satu pegawai di sini masih ada kenal dengan bapak kita dulu, hormat dengan bapak kita. Akhirnya apa? Kita dijagonya di sini. Masa ada lagi pas nak sidang, semestinya putusan kita sekian, kita duit dak katik ngomong, ya Allah Pak, aku tak tahu segala macam, pokok aku lillah berserah baik. Tum rengan. Semestinya uang kena gebuk, kita tidak kena gebuk. Ngentong, diangkat derajat berubah, ada yang baik, nolong kita. Inilah cara kita untuk bersyukur dengan Allah. Ingat hari pertama masuk pertama kali dulu. Bandingkan dengan hari ini. Begitu banyak lapang dada yang sudah Pak Haji, kasus apa ini? Kasus apa? Maju sini. Nah. Ayo kerapat, yang belakang kerapat. Yang ngelamun ini. Apa kasusnya? Bukan ngelamun. Apa? 281. 281 tuh. Pelecehan, Pak. Pelecehan apa? Megang. Caknya Hoji megang tangan kau nih memang. Agak kanji dia. Aku beset. Dah. Nggak apa? Antak sini. Jangan marah kita kan. Agak salah pegang ngelamun ini. Jamaah. Duduk betul. Alhamdulillah. Sabar. Lah tuwo. Kamar berapa? 4C. Berapa lama? Berapa lama? Kena ya. Iya. Nyesal tak? Apa pengen nambah? Hati-hati ya Pak Bismillah. Astagfirullahaladzim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu jadi kalau lagi dalam kondisi terduduk, ingat surah Ad-Duha tadi. Banyak yang sudah ditolong Allah dengan kita. Yang model ini kamu tahu dewek kalau dalam membahas kasus ini, benar tak? Sempat mandi capek tak? Biasanya cek itu model. Ini mungkin tidak. Alhamdulillah. Itu kan harus disyukuri. Kalau zaman dulu tuh luar biasa. Kunjus alpukat. Iya macam-macam lah. Mungkin tak tahu beliau. Kalaupun itu sudah lewat, jangan didendami uang yang ngelakuin itu. Kita lillahi ta'ala baik. Itu mungkin cara Tuhan ngapus ke dosa. Enak aja, lempeng. Amalan bulan Sa'ban yang pertama tadi adalah sholawat. Karena pada bulan Sa'ban turun ayat memerintahkan sholawat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, Pak Haji dengan sini, belah sini kamu. Ya. Sini, ya sini. Sini cepat, maju sini. Ya. Jangan ngomong, kalau ngomong langsung berdiri belakang aku, ada gal pengawal. Tambah rame kayak YouTube-nya ada sini. Kan masuk YouTube dia kan. Jamaah. Alhamdulillah. Satu, banyak sholawat. Karena bulan Sa'ban kata Rasulullah adalah bulanku. Kenapa? Aku tanya ini. Kenapa? Karena pada bulan Sa'ban turun ayat memerintahkan sholawat kepada Nabi. Yang kedua, bulan Sa'ban ini akan ada malam diangkat segala amal dan ditetapkan kembali apa yang akan ditakdirkan setahun ke depan, ya. Kapan itu? Itu pada malam nisfu Sa'ban. Jatuhnya pada malam tanggal berapa? Malam 24 ya. 24 25 ya. Benar enggak? Coba cek lagi. 24 25 kan? 24 25 bulan Februari ya. Oke, 24 25. Jangan amalan apa yang bagus dilakukan di bulan Sa'ban, yang bagus dilakukan pada malam nisfu Sa'ban ini memperbanyak amal soleh. Kalau baca sholat tobat, sholat hajat, berdoa dengan Allah, baca Al-Quran, baca apa baik? Kita berminta dengan Allah, bermohon dengan Allah agar kita dijauhkan dari takdir buruk. Kalau baca kita minta dengan Allah, minta ditambahkan menjadi umat yang soleh dan soleha, yang wanita ya. Minta dimudahkan segala urusan. Minta kita dimudahkan jadi uang baik. Kalau kita nakal, mintalah doa dengan Allah. Ya Allah Tuhan, ngapu aku ni nakal nian. Aku tanya dengan kau. Kau nakal tak? Jujuran be. Kita minta jujuran be sekarang. Nakal kan? Kadang tidak? Sholat terus. Yo. Lah baik, berarti lah mulai baik, bergoyar baik Dengan uang tua baik tak? Nah. Siapa namanya? Pengki. Kamu kasusnya apa? Tajam. Pengki, mulai malam ini kamu doa dengan Allah, ya Allah Tuhanku, mudahkanlah aku jadi anak yang soleh. Itu harus didoakan. Karena kita harus minta dengan Allah itu. Kalau seandainya kita tidak minta, cak mano? Rata-rata orang yang berubah itu ada detikan di batinnya untuk meminta. Insya Allah ya, Pengki ya.
dimudahkan Allah. Nganu mak lah baik belum? Udah. Sian. Kapan telepon nganu mak di rumah? Kapan telepon maknya? Ya, 2 minggu lalu. Nah, galak-galak ditelepon mak ya, minta didoakan dimudahkan ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian apalagi amalan yang berikutnya di bulan Sa'ban ini kita dianjurkan memperbanyak puasa. Karena puasa yang paling bagus selain dari bulan Ramadan adalah bulan Sa'ban. Tapi 3 hari menjelang Ramadan kalau pacak tidak usah puasa lagi. Karena biar ada jedahnya antara Ramadan dan Sa'ban. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Bapak yang dirahmati Allah, puasa di bulan Sa'ban ini adalah selain dari terbaik karena waktu dilaporkan amal, Allah senang kalau umatnya dalam kondisi berpuasa. Kemudian yang kedua adalah latihan, biar kita ketemu dengan bulan Ramadan tidak kaget lagi. Kemudian bulan Sa'ban bulan yang bersejarah karena pada bulan Sa'ban lah pindah arah kiblat. Jadi kiblat kita ini dulunya bukan ke Masjidil Haram, tapi Masjidil Aqsa. Nah, pindah arah kiblat itu terjadi di bulan Sa'ban. Makanya ketika kita city tour di Madinah, itu ada masjid tempat Rasulullah semayang. Yang waktu itu semayang Zohor, 2 rakaat dia ngadap ke Masjidil Aqsa, rakaat ketiga Jibril kasih petunjuk, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jadi dia berubah. Dalam waktu satu solat itu dia 2 rakaat ngadap ke Aqsa, 2 rakaat ngadap ke Ka'bah. Yang akhirnya ditetapkan Ka'bah menjadi kiblat umat Islam, sekaligus di situ ada sinyal dari Allah bahwa umat Islam akan membebaskan kota Mekah. Kenapa pada waktu awal sholat tidak langsung kiblatnya ke Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram pada waktu itu masih dikuasai kafir. Segala titik di Masjidil Haram itu dikelilingi oleh berhala-berhala. Ya, berhala itu patung kalau di situ yang disembah oleh mereka. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian bulan Sa'ban ini juga bulan yang bagus untuk kita memperbanyak sedekah. Makanya ulama kita itu menganjurkan banyak uang ngado ke acara sedekah ruang. Nah, hari ini ana nih adalah walaupun dikit, ana bagi-bagi dengan kalian untuk snack aja. Semoga barokah. Sedekah ruang. Kenapa sedekah? Karena sedekah ini salah satu cara untuk merubah takdir. Jadi merubah takdir itu ada 2 caranya. Yang pertama adalah dengan berdoa, yang kedua dengan sedekah. Oke, sebelum kita tutup boleh tanya jawab. Habis tanya jawab nanti saya nanya, yang menang dapat hadiah. Silakan yang mau tanya jawab, yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya, monggo. Ayo. Ada yang nanya? Bagus. Hah? Oh. Apa Gus? Tidak. Nah, kemudian jamaah yang masih punya utang puasa, angkat tangan. Tahun kemarin masih punya utang puasa. Banyak tak utangnya? Mulailah dikodok ya, jangan sampai ketemu dengan bulan puasa belum terbayar. Kalau kamu ketemu dengan bulan puasa belum terbayar, kamu wajib bayar ini apa namanya itu? Fidyah. Puasa wajib bayar, fidyah wajib bayar. Jangan kamu bayar fidyah baik. Kecuali boleh kalau kamu bayar fidyah baik kalau dirimu lagi bunting. Nyambung apa kamu agak-agak ini ya? Yang ini biasa cepet dia. Ya, kalau misalnya Ustadz, boleh datang aku bayar fidyah bayar? Boleh. Kau bunting enggak? Tidak. Tidak, berarti harus bayar puasa dan bayar fidyah ya. Baik, Masya Allah. Oke, jamaah, angkat tangan lagi dong yang punya utang puasa. Bayar. Utang puasa bayar. Yang punya utang puasa bayar. Kalau ketemu dengan Ramadan masih belum bayar utangnya tetap wajib dibayar. Kamu plus membayar fidyah. Perhatikan di sini. Yang punya bini di rumah, angkat tangan. Kamu jujur-jujuran dengan aku Jujur ini. Pak jujur ya. Coba lihat sini. Angkat tangan yang kamu pernah begawe di siang hari di bulan puasa. Pernah kan? Tahu kan begawe maksud aku? Tidak, ngerti tidak kamu begawe maksud itu apa?
Hah? Apa? Ngengkol kereta. Di siang hari, mulai waktu subuh sampai dengan waktu maghrib itu kan tidak boleh. Kalau habis maghrib kamu nak ngengkol semalaman lajulah. Tapi kalau seandainya siang harinya itu tidak boleh. Kamu pasti tahu yang apa yang kamu gawe ke. Kalau kamu pernah tegawi itu, ini aku kasih tahu biar kamu tahu hukumannya apa. Barang siapa yang ngengkol sepeda dengan bininya pada bulan puasa dari mulai subuh sampai ke maghrib dia teengkol. Teengkol ni maksud aku tuh ngengkol nian, bukan sebatas pelukan, tak ada masalah. Tapi kalau mengengkol nian maka kamu wajib bayar 2 bulan berturut-turut puasa setelah dari Ramadan. Siap? Ada sahabat ngomong, "Oi Tat, jangan 2 bulan turut-turut, sebulan be lagi ngengkol terus." Cak manu 2 bulan berturut-turut. Kalau tak sanggup kamu sedekah. Sedekah 40 makanan 3 kali sehari untuk 40 orang ya, selama 3 hari. Jangan kena sedekah, beras larang pula kabarnya sekarang deh. Apa lagi? Nah, kira-kira nak yang mana kira-kira? Apa? Iya. Hah? Sama baik. Ngengkol dengan LC maksudnya dengan kupu-kupu Iya. Ngengkol dengan kupu-kupu. Sama baik Pak. Pokoknya ngengkol tidak boleh dengan siapa baik itu. Nak kamu dengan kupu-kupu nak saling engkol ke sama kawan itu juga tidak boleh. Iya. Iya, tidak boleh kalau. Pokoknya yang tidak boleh itu dari mulai yang berlaku 2 bulan puasa berturut-turut itu dari waktu subuh sampai maghrib. Habis maghrib nak ngengkol ajulah. Oke, ingat itu. Bawa cerita ini pulang. Gesahkan dengan bini. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau bini di rumah kebanyakan mereka kalau punya anak itu tidak puasa mereka. Karena apa? Takut anaknya kaget demam kalau dia nyusu dengan maknya. Nah kalau yang model C ini dia tetap wajib bayar, tapi wajib pula dia bayar fidyah. Kecuali yang tidak wajib itu melahirkan itu kan memang dia darah wilada, ya. Oke, Bapak yang ada yang ditanya, silakan. Nah, ladas ini kayaknya, ayo. Ya, cak mana? Ya tetedo. Heeh. Waso. Barang yang kolewe. Jangan ada. Ada. Tengkol tak ketahuan Udah ketahuan. Lah sampai ke ini Tanjung Atap misalnya. Ngapo santai nian, biasa berkeringat ini cak idak bae, lo santai tu. Pokoknya kamu nak ngengkol dewek, nak diengkol ke apa dia ngengkol pojok kamu, pokoknya ketemunya 2 kelamin. Perhatikan. Tatanan ngengkol yang wajib bayar kaparat yang puasa 2 bulan berturut-turut itu adalah ketemu 2 kelamin. Tak apa-apa ini aku ngomongnya kalau bahasa itu santai bae. Ketemu 2 kelamin itu walaupun dia keluar atau tidak, ngerti tak? Tetap dia kena. Puasa tetap batal. Kecuali kalau seandainya kamu cuman cumbu rayu. Cumbu rayu contoh misalnya sudah baca Quran, sudah sholat, tidur berpelukan, saling elus rambut, nyium di sini, tak kan beber nyium di sini katik masalah dia kalau sebatas berpeluk-pelukan baik. Tapi kalau sudah ngengkol, walaupun kamu maaf ngomong minyaknya udah keluar, engkolan kamu tadi itu tetap kena hukuman tadi dan tetap batal puasanya. Paham? Pelukan, Pak Ustaz. Hah? Lagi pelukan, ngames. Keluar deh. Nah. Kalau yang model seperti itu, selama yang keluarnya bukan spermanya, itu tidak batal. Tetapi dia makruh karena sudah mendekati ke arah titik mata airnya. Kira-kira kayak itulah ya. Tapi kalau saat kau lagi punya uduk, batal uduknya, harus dibersihkan itu. Oke, lanjut. Ada lagi? Nonton biawak. Oh, iya. Tak boleh itu, jangan digawe ke. Ya. Ada lagi yang lain? Nah, mimpi basah, perhatikan. Mimpi basah di bulan puasa kalau tidak ada pengantar sebelumnya. Perhatikan.
Kalau kamu mimpi basah sebelumnya punya pengantar, seperti yang dilakukan oleh Bagus. Dia nonton biawak dulu. Gitu kan. Teguling, temimpilah dengan yang dijenguk di biawak tadi. Itu batal. Karena kamu punya pengantar dulu. Nyambung maksud aku. Tapi kalau kamu habis dari, misalnya dari pengajian, nguling di sini, tidak ketahuan, ngapulah sampai Tanjung Atap, bisa aja itu kan? Tidak batal, tetapi kamu mandi, ya. Tapi puasanya tidak batal karena tidak disengaja. Tapi kalau dengan pengantar atau sebelum kamu nyengok dulu yang lewat, kamu ngimbang ngintip wong mandi tiba-tiba, nah itu batal, ya, karena dia disengaja. Ada pendorong syahwatnya. Oke, lanjut. Ada lagi yang lain? Bagaimana kalau sana mimpi di siang harinya, mimpi puasa tidak batal, tapi kamu mandi untuk bersucinya, ya? Oke, lanjut. Atau yang kedua, tidak digerak-gerakkan. Kamu tidak maksud aku. Misal, maaf ya, masih tidak apa-apa. Ini ngomongin kepalangan kita biar jelas. Misalnya siapa namanya? Kodam. Odang. Misalnya Odang nih, sebelum tidur dia menghayal dulu. Lah mulai berapa kali selintu itu dipegangnya, cak tenang kan? Nah, bukan tertidur misalnya kan. Terkeluar, nah, itu kan pasti ada pengantar, Pak. Kalau dia yang tidak sengaja nih yang tidak batal, ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Ya, boleh. Niatnya itu mengganti ngengkol. Puasa bayar kafarat, ya. Puasa bayar kafarat. Ini kaki cari jodoh ini. Apa hukum ngengkol? Ramadan pada saat taubah, ya. Niatnya puasa bayar kafarat, bayar denda, ya. Bayar denda karena melakukan pelanggaran ngengkol kreto di siang hari di bulan puasa. 2 minggu sudah puasa, masuk minggu ketiga, bagusnya batal, ngulang dari nol. Jadi mendingan kamu jangan ngengkol. Ngengkolnya malam baik, Pak. Ya sudah. Lanjut, ada lagi? Ngengkolnya dengan tangan dan Ngengkol dengan tangan, batal be puasanya tapi tidak kena bayar 501. Kalau 501 di bulan Ramadan, puasanya batal tapi tidak bayar kafarat. Tapi kalau saling 501 ke dengan kawan, bahaya. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, oke, boleh. Utang yang lama. Lamonnya, nah ini bagus ini pertanyaan. Perhatikan, coba sini. Coba lebih rapi yuk, lebih lihat sini. Saya mau ini, lihat sini yang belakang. Lah, jangan ngobrol. Sini, maju ke depan, jangan ngobrol itu. Sini. Ya berdiri di belakang dia. Jadi, sini cepat. Iya. Oke, siap. Sini. Bapak Ibu, Bapak maksud saya. Kalau dia puasanya kita ini kan seperti di sini di belakang. Berdarang belakang aku nih, sambil pijit. Nah, jadi dia begini. Kalau seandainya kita kan, maaf ngomong perjalanan hidup macam-macam, benar tak sih? Ada yang baru dapat hidayah inilah umur 40. Ada dari kecil-kecil dulu rajin puasa umur 60, dia jadi antu legu. Ada juga yang model cek itu, kecil rajin asa tuanya antu legu. Rupanya kata uang masa kecil kurang bahagia dia rupanya. Nah, jadi begini Pak, kalau yang sudah lewat, yang pertama azamkan setelah kamu tahu ini, kamu benerinian susunan. Oke, siap maksud anak? Yang lewat, kamu minta ampun dengan Allah. Kalau nak kamu bayar, mungkin sare nak bayarnya, kaget di luar dari bulan Ramadan. Pokoknya setiap kamu niat puasa, niatkan kamu sambil bayar utang, yaitu baik. Siap? Itulah kenapa Imam Syafi'i, dia memberikan anjuran kepada yang tua-tua, ya. Mereka kalau katik gawe disuruh mengkodo solat. Karena solat ini tidak pacak ditinggalkan, Pak. Jadi mohon maaf ya, Pak Haji umur berapa, Pak? Berapa, Pak? 58. 64 loh, Pak Haji. Pak Haji kalau katik gawe Pak Haji di sini daripada misalnya kita ngobrol kawan, Pak Haji banyak kodo solat. Banyak kodo salat. Waktu salat zuhur misalnya sudah salam khairi zuhur, berdiri lagi 4 rakaat, niat kodo salat yang dulu banyak tinggal kita tidak tahu. Niatkanlah untuk mengkodo. Makanya Imam Syafi'i itu dia menganjurkan kalau lah tua-tua ni katik gawe lah itu banyaklah kodo salatnya. Karena salat tidak pacak dia tidak digawe ke. Wajib digawe ke. Sementara kita itu baru mulai ngerti dengan sholat ini baru umur lah, ada yang 50 tahun, ada yang berapa, yang sekian tahun tadi kemana? Jadi diganti selama kita di sini ya. Bukan untuk beliau be, untuk semuanya. Yang rasanya banyak ninggalkan semayang, tiap sudah sholat berdiri lagi, kodo, insyaallah. Ya, siap? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Apa lagi Pak? Ngengkol lagi? Iya boleh.
Oke. Jadi malam dagang, Siangnya. siang puasa, tapi dia tidur. Oke, perhatikan. Yang dibolehkan membayar fidyah selain dari orang yang fidyah ini ada dua Pak ya. Ada dia fidyah itu dia harus puasa juga. Ada yang tidak perlu lagi puasa, cukup bayar fidyah baik. Misal, kalau seandainya dia puasa, dia bakal mati. Paham? Artinya kalau dia puasa ini penyakit dia ini parah nian, puasa mati dia. Nah, dia digantikan dengan fidyah. Fidyah itu berapa nian? Ustaz tadi saya nyebut fidyah. Fidyah itu per makan kita sehari 3 kali. Nasi paling murah beserta lauk itu 10.000 sekali makan. Benar tak? Berarti 3 kali makan 30.000. Tapi kalau koko jangan 30.000. Koko ini bos. Koko harus yang mahal, harus sesuai dengan makanan kita kok. Kalau misal biasa, aku biasa nasi padang. Nasi padang mana? Sederhana. Sederhana paling murah 25.000 katakanlah tak. Berarti kalau dia 3 kali sehari, kalau biasa makan itu 75 berarti dia ngeluarinnya. Tapi kalau yang biasa, yang orang-orang biasa yang dia makan nasi yang 10.000-an, berarti fidyahnya setidaknya nilainya nasi beserta lauk 30.000. Kali dengan berapa dia tinggal. Tinggalnya misalnya 30 hari berarti 3 kali 3 berarti 900.000. Kalau seandainya dia standarkan nasi yang paling murah tadi. Nah, kalau seandainya 100.000 sehari berarti 3 juta. Fidyah ini diserahkan dengan siapa? Dengan orang-orang yang membutuhkan, anak yatim. Kamu pecah-pecah, jangan cikok uang kalau pacak, biar banyak dapat kemanfaatannya. Misal dibagikan ke kamar ini sekian untuk ini, tidak apa-apa. Kamu belikan dalam bentuk beli makanan boleh, uang tadi itu dalam bentuk uang nian juga tidak ada masalah. Itu fidyah yang pertama. Dan dia yang model seperti ini tidak wajib membayar kodo puasanya lagi. Dia cukup bayar fidyah baik. Yang berikutnya, ada orang yang wajib bayar fidyah, wajib juga bayar kodo. 1. Wanita yang menyusui. Kenapa dia wajib bayar fidyah? Karena yang takut dibahayakannya bukan hanya dirinya, termasuk anaknya. Nah, itu dia wajib bayar fidyah dan bayar puasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang bekerja keras, yang kalau dia tidak begawe, keluarganya tidak makan. Gawe dia ngangkut pasir, misalnya meca, pokoknya gawean berat yang perlu tenaga. Kalau dia puasa bukan tidak pacak pingsan. Nah, orang yang seperti ini dia boleh tidak puasa walaupun umurnya masih cak umur ini. Karena tidak kuawo dia kalau dia ini pacak pingsan. Tapi wajib bayar fidyah. Plus bayar puasa ketika dia lagi tidak begawe. Yang berikutnya, pertanyaan beliau tadi, ada orang yang malam-malamnya dia kerja, malam siang-siangnya otomatis puasanya tidur baik. Kira-kira boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Jangankan dia bekerja, orang yang perhatikan ya, saking hebatnya Islam, daripada kita ngomong ke wong nyengok dak terkeruan, lebih bagus tidur daripada kita ingat di bulan puasa. Orang yang berpuasa itu tidurnya pun ibadah, tapi pas waktu semayang Ustaz, ada uang puasa tapi tidak semayang, batal tak puasanya? Tidak, tapi dia berdosa karena ninggalkan solat. Perhatikan ini beda, itu kasus berbeda. Puasa dan tidak ada yang membatalkan puasa adalah tidak semayang, tak ate. Yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, bercumbu rayu, kentut dalam banyu segala itu yang membatalkan ya. Tapi kalau tidak solat tidak batal puasanya, tapi dia berdosa karena meninggalkan solat. Inilah yang kata hadis illal ju wal atos. Dia puasa cuma dapat lapar dan nahan haus baik, tapi pahala lain tidak dapat. Nah, ini bertekad, coba angkat tangan yang sudah Al-Qur'an. Yang sudah Al-Quran tekad ya, biasanya At-Taubah ada terus tadarusan di sini, biasanya kan ada tadarusan, kemudian juga ada insya Allah doakan semoga di Ramadan ini ana bisa banyak mengajak kawan-kawan dari charity-charity di luar sana untuk memberikan bukaan buat teman-teman selama di Ramadan ini ya. Insya Allah ana doakan ya, minta didoakan ya insya Allah. Biasanya tiap Ramadan selalu ada. Kita adain acara di sini biasanya terus di sini. Insyaallah berkah ya. Oke. Terakhir saya nanya, Lina sudah anak ini. Oke, ini dapat hadiah-hadiah aja. Yang pertama yang bisa jawab pertanyaan dapat tas BJ Nitri. Pertanyaannya adalah kenapa bulan Sya'ban adalah bulannya siapa? Bulannya Rasulullah. Angkat tangan dulu dong. Nah, lewat berarti tidak jadi. Nah. Oke, Rasulullah paling menganjurkan kalau di bulan Sya'ban itu ngapain? Angkat tangan baru jawab. Salawat. Sholawat. Siapa namanya? Thank you.
Ya, duduklah Pengki, pintar kau. Ya, alhamdulillah. Baca selawat terus Pengki ya. Nah, gitu. Selawat minimal 1000 kali sehari. Kamu berangkat umroh kaget. Amin ya robbal alamin. Iya, boleh. Ini ada gelang dari tulang onta. Ya. Ini semoga dapat berkahnya. Oke, yang bisa jawab ini, yang hafal ayat tentang sholawat diturunkan di bulan Sa'ban, dan itulah yang akhirnya menjadi landasan kenapa Rasulullah nyebut bulan Sa'ban adalah bulanku. Itu kita baca tiap Jumat. Coba lanjut, yang bisa, ya Pak. Maju, ya maju sini, Bapak ini ya. Iya yang tadi, ya benar. Coba, Bismillah, lihat ke sana, lihat ke kamera. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terus ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selamat ya, berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang selanjutnya lagi ada minyak hajar aswad. Nah, yang bisa jawab ya pertanyaannya tadi. Siapa nama wanita yang wangi kuburannya? Katakan dulu dong. Koko. Siti Masito. Ya, ini kok. Ya. Masih banyak kok yang lain. Semangat ya kok ya. Ya. Ini ada obat-obat angin. Jadi siapa tahu teman-teman sakit angin untuk ke kawan-kawannya di kamar ya. Ini fresh care. Tapi tolong jangan digunakan untuk ngangati awak waktu kamu lagi on. Ya. Bagus. Jangan kau gunakan ini. Yo. Pertanyaan berikutnya adalah sebutkan kiblat umat Islam, kan ada dua tuh. Di mana dan di mana? Katakan. Jawab coba. Pertama. Oke, terus Ka'bah. Nah, itu pindahnya di bulan apa dia dipindahkan dari Sa'ban? Tepuk tangan dong, Masya Allah. Berarti kamu pinter kalau aku seneng nih. Lanjut ya. Ini ada lagi. Boleh dong kuenya mulai dibagikan? Ya, sambil bagikan dengan yang lain. Assalamualaikum. Habis dari sini, lanjut. Selanjutnya adalah bulan Sa'ban. Orang yang ketika mereka punya hutang puasa, kemudian sampai Ramadan dia belum sempat terbayar, wajib bayar apa selain dari bayar puasanya? Fidyah. Ya, oke, siap ini ya. Masya Allah. Oke. Iya, lanjut. Ini lanjut. Hah? Apa? Kelas ini pula ya sudah. Oke, siap. Selanjutnya adalah pertanyaannya, sebutkan nama malaikat yang ngawani Nabi Isra Mi'raj. Ya ini. Baju putih. Jibril, oke. Yuk sambil dibagikan sambil salawat, habis itu kita doa ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah asin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Anda minta doanya buat teman-temannya, semoga usaha kami di Umroh Haji ini dijaga oleh Allah. Semua jamaah yang daftar selamat, semangat, dilayani dengan baik, umrohnya mabrur.
Yang diamanahkan dengan kami bisa kami tuntaskan dengan baik. Kalau ada masalah ditolong Allah. Rezekinya berlipat-lipat biar kami bisa banyak berbagi dan sedekah insyaallah ya. Baik buat jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih setiap kali anak berangkat selalu minta doa dengan kalian dan alhamdulillah setiap keberangkatan lancar. Terima kasih. Nah, ini akan ada berangkat lagi di awal Ramadan ini, terus ada yang full Ramadan, minta doanya juga lancar, diberikan Allah jalannya, dimudahkannya. Kemudian Syawal juga nanti akan ada keberangkatan, selalu semoga minta didoakan oleh Allah teman-teman semuanya ya. Saya doakan juga buat teman-teman semuanya, urusannya dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, cepat berkumpul dengan keluarga, yang berat-berat bebannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Angkat tangan kita doa dengan Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih untuk nikmat-Mu yang mengajarkan kami ketaatan pada hari ini ya Allah. Terima kasih ya Allah untuk nikmat iman yang bertambah ya Allah. Ya Allah, nikmati kami dengan istiqomahkan amal kami ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di bulan Sa'ban, bulannya Rasulullah ya Allah, semua jamaah yang ada di sini yang mulai mengetahui ada yang memakai janggut ya Allah di sini, niatnya adalah karena Rasulullah pakai janggut ya Allah. Maka jadikanlah ini berkah untuk diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ada yang di sini ya Allah yang mulai sholat sunnahnya, yang mulai puasa sunnah, mulai puasa Yaumul Bid, puasa Senin dan Kamis ya Allah, bahkan hari ini ada yang puasa Sa'ban ya Allah. Maka ini semuanya bukan karena kami mau apa-apa ya Allah, tapi semata-mata kami ingin meniru Nabi kami kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan barokah bagi yang puasa ini, menjadi berkah majlis kami ya Allah. Diterima doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, di sini ya Allah mulai ada ya Allah anak-anak yang mulai belajar membaca Al-Qur'an, walaupun ia memulai dari Iqra pertama ya Allah. Ada yang baru belajar membaca solat, belajar gerakan solat ya Allah. Tambahkan ini sebagai tanda cinta-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, tambahkan ini sebagai tambah rahmat-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andai ada anak-anak di sini ya Allah yang berbakti setiap habis sholat mulai ngangkat tangan mendoakan orang tuanya ya Allah. Ada bapak-bapak yang habis sholat mendoakan anak dan istrinya ya Allah. Maka yang di luar sana kami titipkan dengan-Mu ya Allah. Anak-anak jamaah yang ada di sini dijaga Allah, rizkinya dicukupkan Allah, disehatkan oleh Allah, akhlaknya diperbaiki oleh Allah. Ya Allah, istri-istri di rumah ya Allah ditaatkan oleh Allah, disopan santunkan dengan suaminya ya Allah. Diberikan Allah jalan kemurahan rizki dari jalan mana saja ya Allah. Orang tua kami di rumah yang sakit sehat ya Allah, yang susah rizkinya lapang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ingin ya Allah suatu hari nanti anak-anak yang ada di sini ya Allah bisa membuat bahagia orang tuanya ya Allah. Yang belum sempat ngajak orang tuanya umroh dan haji, Engkau beri kesempatan rizki yang lapang ya Allah. Hingga anak-anak yang di sini yang dianggap hina ini ya Allah, yang dianggap tak mulia ini, yang dilupakan ini ya Allah. Bahkan ada orang tua yang malu melahirkan kami sebagai anaknya karena kesalahan kami ya Allah. Dengan keajaiban-Mu ya Allah, kun payakunmu ya Allah, berkah solawat kepada Rasulullah ya Allah, akan ada anak-anak yang luar biasa yang Kau berikan kesempatan untuk membawa orang tuanya umroh dan haji ya Allah. Izinkan anak-anak ini yang solawat pada hari ini nanti solawat di depan makam Rasulullah ya Allah. Yang solawat hari ini di masjid ini ya Allah, nanti solawat di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi ya Allah. Yang hari ini ya Allah merindukan untuk menatap Ka'bah dari sini, nanti Engkau berikan kesempatan matanya dan hidungnya mencium Ka'bah ya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, inilah kami yang sering berzina di masa lalu kami ya Allah. Inilah kami yang sering meninggalkan solat ya Allah. Inilah kami yang tak tahu Ramadan kami makan di siang harinya ya Allah. Inilah kami yang pernah mengambil hak yang bukan punya kami ya Allah.
maka kesempatan kami ya Allah, berikan kami kesempatan untuk menjadi hamba-hamba yang Kau terima taubatnya ya Allah. Kau beri kesempatan untuk menjadi orang yang baik ya Allah, orang yang soleh dan soleha ya Allah. Hamba bersaksi ya Allah di madrasah At-Taubah ini ya Allah, semoga madrasah ini ya Allah dipuji-puji malaikat di langit Allah ya Allah. Wajah-wajah yang di sini ya Allah dikenali oleh para malaikat Allah ya Allah, dikenali oleh para malaikat rahmat ya Allah. Mudahkan urusan jamaah-jamaah kami ya Allah, mudahkan urusan pejuang-pejuang madrasah At-Taubah ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil Mustafa ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang saya sayangi, saya cintai karena Allah, insya Allah bertambah keberkahan kita pada hari ini, bertambah semangat kita pada hari ini. Sudah mau masuk Ramadan, orang yang masuk Ramadan adalah masuk ke pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih banyak buat semuanya, tetap semangat. Sampahnya dibuang pada tempatnya. Kita buktikan bahwa madrasah At-Taubah ini adalah madrasah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya pengen semangat semuanya. Takbir! Lebih kencang, takbir. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun la ilaha. Insyaallah semuanya diberkahi Allah, diridhoi Allah. Biarkan kita dilupakan orang dunia, tapi kita dikenal oleh malaikat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.